Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Pain semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Pada sehat semua kan di sini? Saya yakin Alhamdulillah. Sobat Pain semua pada sehat semua. Karena Masya Allah semangat sekali ya pada malam hari ini. Bahkan sebelum acara kita mulai sudah pada hadir semua di sini. Baik, untuk di awal ini karena kita bersifatnya online, jadi saya berharap teman-teman di sini yang memungkinkan untuk on cam, terutama yang ikhwan, yang laki-laki, silakan dihidupkan kameranya supaya kegiatan kita lebih lancar, lebih bisa hidup seperti itu. Lebih enak juga kalau ada diskusi dari teman-teman. Nah, yang untuk yang perempuan atau yang akhwat yang ingin on cam silakan, yang tidak ya tidak masalah. Karena kita prioritaskan yang teman-teman yang ikhwannya untuk on cam di sini. Nah, sebelumnya saya ingin absen nih. Teman-teman di sini asalnya dari mana ini kira-kira? Mungkin bisa tulis di kolom chat terlebih dahulu. Oke, gimana? Sudah hadir di sini semua? Atau masih join tapi belum di sini keberadaannya? Ayo, di sini dari mana saja? Mungkin bisa tulis di kolom chat, teman-teman. Asalnya dari mana saja paling jauh atau paling dekat? Oke, ini Bu Siti Rizda Sekila dari Pekanbaru. Oke, ada Pekanbaru hadir. Dari mana lagi nih kira-kira? Ayo teman-teman, tidak perlu sungkan-sungkan kita. Oke, dari Padang, Insya Allah. Dari Sumatera juga. Yang dari Jawa ada nggak nih? Yang dari Jawa mungkin ada? Oke, ini eh, Masya Allah, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Bengkulu. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Kalimantan, Kalimantan ada nggak ini? Oke, saya lihat di sini ada dari Surabaya, Bogor, Masya Allah, Padang. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman di sini. Nah, sebelum kita mulai, eh, diminta teman-teman untuk menyesuaikan dengan tata tertib kita pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan kembali tata tertib kita. Nah, ini tata tertibnya. Yang pertama, teman-teman diharapkan hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, format namanya itu mohon disesuaikan nama domisili seperti itu. Misal, Tilwa Surabaya. Nah, yang tidak berhalangan untuk on cam silakan di on cam kan dan menggunakan virtual background kalau memungkinkan dan menggunakan pakaian rapi, sopan serta menjaga kondusivitas forum. Nah, saat nanti materi tersampaikan, teman-teman diharapkan untuk mematikan mic-nya ya. Kecuali nanti kalau ada yang ingin bertanya ya silakan dihidupkan mic-nya. Nah, nanti saat sesi tanya jawab, teman-teman bisa langsung atau lewat kolom chat, tidak masalah. Nah, yang paling penting juga teman-teman di sini menyiapkan bukunya untuk mencatat apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Baik, kita langsung saja memulai. Sebelumnya saya ingin menyapa ini pemateri kita. Assalamualaikum, Bang Ferdian. Waalaikumsalam, Kak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Lagi di mana ini sekarang? Di kamar, kok. Di, Di Saudi. oh, lagi di Saudi. Oke, Masya Allah. Bagaimana keadaan di sana Bang? COVID gimana? Corona kan di Indonesia ini masih banyak corona gitu. Di Saudi gimana Bang? Nah, Bagaimana? virusnya tuh biasanya sekarang udah panas, kok. Oke. Dan kenapa kan 2 hari ini uh, mulai dingin. Tadi pagi teman-teman kan pada story ternyata 13 suhunya kan lumayan. Masya Setara Allah. suhu di
apa namanya itu di Aran Panjang. Wah, lahan panjang. Tadi Wah, pagi. Masya Allah. Mantap, mantap. Ajib memang. Oke, Menerima itu tidak. oke, Suara aman kan kak ya? oke, Ini suara kecil. aman, Insya Allah. Ya. Agak kecil sih Bang suaranya. Bisa diperbesar lagi mungkin mic-nya atau Iya, bagaimana? cukup segitu aja kak. Oke, Masya Allah. Baik, sebelum kita mulai, teman-teman pasti mungkin ada yang bertanya-tanya juga ya terkait pemateri kita. Nah, di sini kan dituliskan beliau itu mahasiswa di Universitas Islam Madinah gitu. Tapi beliau sudah punya gelar SAG. Itu gimana kira-kira itu? Masya Allah. Nah, sebelum itu mari kita perkenalkan sedikit tentang pemateri kita. Beliau bernama Muhammad Ferdian. Beliau pernah menempuh pendidikan di S1 di STIU Al-Hikmah Jakarta. Telah selesai. Saat beliau sedang kuliah di STIU juga sedang mengambil kuliah di Universitas Islam Madinah. Benar ya, Bang? Sekarang semester berapa, Bang, di sana? Iya. Sekarang semester 6, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pas wisuda di Al-Hikmah itu tahun kemarin kan 2021, dan ketika itu kami sedang kuliah juga di Marina semester 5. Jadi kan Oke. cerita itu pas lagi wisuda, pas lagi briefing resik wisuda itu, Ana masih kuliah itu. Oh, buku kuliah. wow, semangat Kadang sekali nih saat wisuda bawa buku. bukan wisuda, briefing sehari sebelum itu. Oke. Karena wisuda Sabtu, briefingnya Kamis. Kebetulan Kamis masih wisuda. Kamis masih briefing dan masih kelas. Ya udahlah kita bawa buku jam 12 itu kan jam 8 di sini. Jam 12 di Indonesia, jam 8 di sini. Kan udah mulai kelas di sini. Ya udah, terus online kita Oke, Masya Allah. kita Jadi di saat kuliah di STIU tadi, Al-Hikmah juga ngambil kuliah di Universitas Islam Madinah ya Bang, Masya Allah. Nih, teman-teman di sini luar biasa sekali pemateri kita pada malam hari ini, karena kita saja mungkin saya pribadi pun kuliah di satu kampus itu sulit gitu. Nah ini kuliahnya di dua kampus, Masya Allah, dan mau selesai juga di S1 di Universitas Islam Madinah gitu. Masya Allah. Nah mungkin setelah beliau juga menempuh pendidikan di Al-Hikmah Jakarta dan Universitas Islam Madinah, beliau juga pernah menjadi guru pembina bahasa serta pengajar sirah di Pondok Al-Fath Institute. Kemudian pernah menjadi guru bahasa Arab di Perguruan Islam Arisalah di Padang. Dan juga banyak prestasi-prestasi beliau yang luar biasa lainnya. Nah, jadi teman-teman di sini sangat rugi rasanya kalau tidak fokus dan tidak mencatat ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Masya Allah. Nah, gimana Bang? Sudah siap kita mulai pada malam hari ini? bebas kok. Oke. Ana ya, sorry ya teman-teman, beliau karena kita udah komunikasi sering. Jadi nama aslinya Rayhan Fakot sebenarnya. Rayhan Fakot. Jadi panggilannya Fakot. Oke, Masya Allah ya. Jadi nama saya pribadi Raihan. Nah, di sini beliau memanggil Fakot. Masya Allah, nggak masalah. Itu luar biasa. Nah, mungkin bisa langsung dimulai Bang, tafadhol. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada kali ini kembali atau bertemu ya di forum Poin Quran, webinar Poin Quran. Semoga Allah berkahi agenda kita pada kali ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berhubung tema kita adalah Al-Quran Sahabi. Ini terbaca nggak sih teman-teman semua bahasa Arabnya? Al-Quran Sahabi ya, Al-Quran Sahabi. Dan berhubung juga beberapa saat lagi kita akan akan menyambut bulan suci Ramadan ya, maka kita mulai sedikit tahu banyak lah informasi tentang apalah
bulan Ramadan ini, dan bagaimana para ulama bahkan para sahabat yang awal-awal dulu menyambut bulan Ramadan ini. Maka teman-teman semua, Ramadan ini sebenarnya udah banyak materi tersebar ya, cuma kita ambil sedikit informasi yang sangat membantu kita nanti memahami materi. Jadi Ramadan adalah bulan yang paling besar pahalanya, teman-teman. Bulan yang paling besar pahalanya. Ada yang tahu gak kenapa bulan ini adalah bulan yang paling besar pahalanya? Nanti dulu, sampai-sampai tahu kenapa? Sampai-sampai para ulama pun berdoa 6 bulan sebelum bulan Ramadan itu datang. Ya Allah, sampaikanlah saya ke bulan Ramadan. Saking pengennya. Bahkan kalau kita analogikan teman-teman ya, kalau biasanya Ustadz Rehan Fakot yang menjadi pendai, dan dia ini jadwalnya padat lah. 6 tahun jadwalnya full. Tapi ada satu masjid yang sangat pengen bertemu dengan beliau. 6 tahun pun dilalui nggak apa-apa, intinya gitu. Dikejar-kejar terus informasi. Nah, jadi kenapa gitu? Kenapa paling besar nih pahalanya? Ternyata salah satu rahasianya ialah karena hanya bulan Ramadan inilah yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Setiap yang Allah sebut itu mulia, teman-teman. Itu kaidahnya. Setiap yang Allah sebut pasti mulia. Dan hanya bulan Ramadan di antara bulan-bulan Qamariyah yang 12 itu, hanya Ramadan disebut. Pun ada Allah menyebutkan tentang bulan haji. Itu enggak bulan haji? Asyharul Mahlumat, gitu kan? Asyhur Maklumat. Itu bulan-bulan haji, tapi enggak disebut di sana apa aja. Enggak dirinci. Tapi Ramadan disebut langsung. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Itu kan penggalannya, ada Ramadannya. Maka Ramadan adalah bulan yang sangat mulia karena Allah sebut sendiri dalam Al-Quran. Itu kaedahnya. Nah, apa aja hal-hal lain yang Allah sebut dalam Al-Quran selain bulan Ramadan? Pertama, malam yang terbaik. Di Al-Quran apa kira-kira? Malam-malam yang paling mulia di antara kita yang kita tahu. Apa kira-kira? Malam paling baik yang biasa dibaca doang. Malam Lailatul Qadar. Yes, kenapa? Karena hanya malam Lailatul Qadar saja yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Makanya terbaik itu malam jadinya. Terus juga Nabi itu jumlahnya berapa? Ada yang tahu nggak? Nabi itu jumlahnya berapa? Dan berapa yang Allah sebut dalam Al-Quran? Wah, Masya Allah. Berapa ini teman-teman? Ada yang tahu? Mungkin bisa tulis di kolom chat. Nabi itu ribuan sebenarnya teman-teman. Nabi itu ribuan, banyak sekali Nabi. Tapi hanya 25 Nabi yang disebut dalam Al-Quran. Karena itu saking mulia daripada ribuan Nabi itu 25 yang paling mulia. Yang 25 inilah yang patut yang kita hafal dan kita imani secara sepenuh iman. Dan juga surat sunat yang paling mulia apa kira-kira? Bagaimana deh Bang? Sunat-sunat yang paling mulia? Ada sunat-sunat yang paling mulia, paling tinggi pahalanya. Wah, apa ini? Insya Allah. Teman-teman ada yang tahu? Soal sunat tahajud. Oh, Insya Allah tahajud. Oke. Kenapa gitu Bang, tahajud? Simple aja. Karena hanya tahajud yang Allah sebut. Oh, jadi kaidahnya itu kalau disebut di Al-Quran itu derajatnya luar biasa. Allah sebut itu jadi mulia. Apapun yang Allah sebut jadi mulia. Oke, apapun yang Allah sebut jadi mulia. Masya Allah. Baik di dalam Al-Quran maupun dalam Al-Quran. Enggak, Al-Quran kan semua kalamullah aja. Tapi kan kalamullah enggak hanya banyak di luar sana. Hadis qudsi juga kalamullah. Iya, hadis qudsi. Hadis qudsi juga. Kita lihat nanti ya. Dan juga perintah apa namanya? Perintah berkurban atau akikah. Di antara ada dua masalah. Seandainya kalau di fikih kan ada kurban dan akikah. Sebenarnya nih saya atau Rehan belum akikah nih, sudah kecil. Ternyata datang waktu kurban. Nah, ingat kan belum dapat ilmunya, ternyata dia belum akikah, dia juga mau kurban. Gimana nih caranya nih? Duit banyak ada kan? Duit nggak banyak, tapi pengen dua. Mana yang lebih dahulu? Maka kita dulukan kurban. Karena hanya kurban yang sangat jelas Allah perintahkan dalam Al-Quran, bukan akikah. Akikah ya udahlah, kita nggak usah akikah kalau udah besar, udah kurban aja. Nah, begitu. Masya Allah. Terus ada yang lebih menarik nih.
yang tadi kita bahas itu kan semua tidak ada yang manusia ya. Tapi di sini ada manusia yang Allah sebut, ada yang tahu nggak? Sehingga derajatnya itu jadi meninggi dan mulia di kalangan para sahabat yang lain. Waduh. Allah Jadi sebut ada namanya. sahabat yang sebut namanya di Al-Qur'an gitu ya, atau di hadis tadi, Bu? Kenapa? Ya Allah sebut dimanapun itu. Oke. Intinya Allah Masya sebut. Allah. Hmm. Nama Dan itu jadi sahabat mulia yang dong. Allah sebut. Oh, ini luar biasa sekali ini. Kalau kita aja disebut sama presiden udah bangga ya, Masya Allah. Ini raihan. Yes. Ini gimana kalau Nah, yang nyebut itu pencipta ya? jadi Nah, kemarin aja waktu kita wisuda disebut namanya sama Kiai Haji Khalil Nafis saya udah sangat senang sekali kan. Wah, Ferdian gitu. Wah, disebut sama rektor, disebut sama orang-orang yang petinggi-petinggi, senang sekali. Apalagi yang menyebut adalah siapa? Allah, Pencipta kita. pencipta kita. Nah, Wow. Siapa ya, Bang? maka ada satu orang sahabat yang Allah sebut, atau ada yang tahu nih di grup, di grup, Oh, di di chat. Ini ada yang tulis, Bang. Ini Bang Faruk Bahril katanya Zaid bin Harithah. tapi di sini kita ngambil beliau yang dapat katanya Ubay bin Ka'ab. Oh, Masya Allah, Ubay bin Ka'ab. Itu kayaknya ada Slide-nya. digeser deh, mungkin Oke. dalilnya, ceritanya. Ini ceritanya nih. Pada bisa baca kan? Ini ceritanya Ubay bin Ka'ab. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW bertemu Ubay dan bilang ke Ubay, Ubay, itu istilahnya kan bahasa kita. Ubay, Allah memerintahkanku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Al-Qurannya itu apa? Ini, ayat Al-Bainah ayat 1. Lihat kata-katanya, Allah memerintahkanku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Waduh. Berarti langsunglah dalam pikiran Ubay, Allah nyebut namaku. Itu kata Rasulullah, iya, naam kan? Naam. Waduh. Ketika itu berlinang air mata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, karena bagi dia tuh sangat sungguh terharu karena sebuah kehormatan ketika penciptanya menyebut namanya. Dia jadi orang yang mulia. Salah satu sebab yang buat dia mulia juga karena seringnya Ubay bin Ka'ab ini berhubungan dengan Quran. Kan di antara 4 para sahabat yang menuliskan Al-Quran kan ada 4 itu, ada Ubay bin Ka'ab, ada Mu'adz bin Jabal, ada apa lagi ya? Mu'adz bin Jabal, ada Zaid bin Thabit, ada Abu Zaid. Itu 4 sahabat yang berkutat atau yang menuliskan atau belajar Al-Quran yang fokus. Nah, itu jadi kan udah kebayang kira-kira kayak gimana mulianya ketika Allah menyebut nama kita. Iya, luar Betapa biasa sekali. mulianya ketika Allah, mulianya Allah menyebut bulan Ramadan. Masya Allah kan? Iya, Bang. Maka Masya Allah. pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira bisa nggak kita orang biasa, nggak sahabat, nggak tabiin, nggak ulama, bahkan pendosa yang setiap hari melakukan dosa, bisa nggak disebut nama Allah? Ya? Adakah kesempatan untuk kita biar bisa disebut namanya oleh Allah? Dan ternyata jawabannya adalah ada. Jawabannya ada, teman-teman. Kita lihat dari hadis yang setelahnya. Ada hadis tentang ini. Kita baca bareng-bareng ya. Nggak ada artinya karena kepanjangan. Wa kita ma'aqawmun fi baitin min buyutillah yatsuduna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Ini artinya apa? Bagi siapapun kaum yang berkumpul di rumah, dari rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid atau nggak harus di masjid, bisa kok di sekolah, bisa di aula, bahkan bisa maknanya lebih luas kita bikin di Zoom meeting. Karena kita lagi berkumpul di sebuah tempat atau waktu yang sama, di kondisi yang sama, duduk rapi, berwuduk sebagainya, dan kita yatsluna kitab Allah. Kita membaca kalamullah, dan kita belajar tentang itu. Kecuali apa? Kecuali dapat 4 manfaatnya.
nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan, ghasyiyatuhumur rahmah, akan diberikan rahmah, wafatumul malaikah, dan akan dinaungi para malaikat. Dan poin keempat ini paling penting teman-teman, wa dzakarahumullahu fi man indah, wa dzakarahumullahu fi man indah, ini poin paling penting yang bisa memberikan kita semangat lebih lagi untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Allah menyebut orang-orang yang tadi itu dalam kajian, dalam forum, Allah sebut nama mereka di depan para malaikat yang ada sekeliling. Jadi kan? dengan kita mempelajari kitabullah tadi, saat kita berkumpul di masjid atau dimanapun itu, Allah sebut nama kita gitu ya Bang, Masya Allah. Ini kalau dari dulu tahu, rajin aja nih, belum pelajari Al-Quran, Masya Allah. Iya. Keren. Dan Allah tidak berikan ini hanya untuk orang tua saja, ini nggak untuk orang anak-anak muda saja, anak-anak baca, semua umur. Apapun yang mau ngaji, yang mau ikut kajian, yang mau ke masjid, yang mau sekolah, yang mau kuliah, intinya di sana itu mengulurkan waktunya untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Maka di sana Allah sebut nama kita dan mulialah kita di hadapan para malaikat. Masya Allah. Hampir setara mulianya bulan Ramadan di antara bulan yang lain. Nah, lo sebut seperti itu kesempatannya. Maka ini kesempatan yang paling luar biasa bagi kita, terutama kita akan dekat dengan bulan Ramadan ya teman-teman semua. Dan ini adalah maksud dari tema kita, Al-Quran Sahibi. Bagaimana menjadikan visi misi kita untuk menjadikan Quran sebagai sahib kita. Sahibi ini bahasa Arab ya teman-teman, bukan kita dari Indonesia. Bukan sahib bahasa Indonesia ya Bang, sahib bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab, sahibi. Artinya adalah orang yang menyertai. Sahibku contohnya. Sahib aneh sini. Ente mau kemana? Aneh mau ke sini. Bareng siapa? Bareng sahib. Nah gitu, bareng teman. Itu istilahnya. Maka sahibnya adalah orang yang menyertai. Maka maksud dari sahib ini adalah terus menyertai kita. Terus apa yang terus kita sertai atau yang menyertai kita itulah sahib kita. Nah di sini kita akan membahas bahwasanya pentingnya menjadi sahib Al-Quran, terutama di waktu yang Allah muliakan juga, yaitu waktu bulan Ramadan. Kan berlipat ganda ini ceritanya. Seperti itu ya. Nah terus kalau emang kita mau jadi sahib Quran, pertanyaan selanjutnya apa nih kok? Seandainya kita mau kalau kita jadi sahib saya itu gimana caranya? Kan kalau kita pengen jadi sahib orang kan kenalan, berinteraksi gitu ya. Kalau Al-Quran berarti kita perlu buktikan bahwasanya kita ini sahib Quran seperti apa, kita buktikan. Nah, waktu yang tepat itu tadi pas bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu waktu yang tepat untuk membuktikan bahwasanya Al-Quran itu adalah sahib kita. Caranya sering-sering nggak buka Al-Quran. Hafal nggak hafal. Lancar nggak baca. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi sebelum itu sering itu kita perlu mengetahui dulu bahwasanya tadi kan Ramadan ya, Ramadan. Sedangkan flashback sedikit tentang Ramadan. Kenapa harus Ramadan? Kenapa nggak waktu yang lain? Nah, tadi di awal kita bilang Ramadan adalah bulan yang paling banyak pahalanya. Bahkan salah satu ulama kita menyebutkan bahwasanya setiap pahala sunnah bulan Ramadan itu pahalanya menjadi pahala seperti pahala wajib gitu ya. Wajib, benar kan? Dan setiap pahala wajib berapa kali lipat pahalanya? Berapa? Lebih banyak, bahkan sampai 900 kali lipat. Masya Allah. Sampai sebanyak itu. Maka teman-teman semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan yang paling prioritas kita itu apa? Amalan wajib sebenarnya. Maksimalkan amalan wajib ini seperti sholat ketika mau sholat waktu kita di masjid terus gitu. Dan kita maksimalkan wudu kita, maksimalkan acara-acara wajib-wajib kita. Seperti kita harus datang lebih awal, itu kan satu bukti kita memaksimalkan amalan wajib sholat contohnya. Dan kita tidak tergesa-gesa, itu kan bukti kita memaksimalkan amalan wajib. Maka sayang sekali kalau kita fokus ke amalan sunnah, tapi ke amalan wajib tinggal. Kebalik.
mewajibkan kebalik. Harusnya kita maksimalkan amalan wajib. Dan begitu juga kita maksimalkan meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena meninggalkan larangan itu juga hal yang wajib. Iya. Nah, itu juga tuh saling kita jaga dua hal ini biar maksimal, biar maksimal. Nah, jadi ini jangan kita sia-siakan teman-teman semua. Jangan sampai kesempatan besok ini berapa pekan lagi ya? 2 pekan lagi, pas pekan lagi? 7 hari lagi ya? Satu minggu lagi sih Bang. 1 minggu lagi, Ya, minggu depan. jangan sampai sia-siakanlah kesempatan ini ya. Ini kesempatan kita untuk memberatkan timbangan amal kita sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran. Taqulat mawazinuhu fahuwa syatir radiyah. Wa man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Bagi siapa yang berat timbangan kebaikannya dan seterusnya. Kan tahu kan jawabannya seperti apa? Ini kan ayat-ayat yang biasa kita. Siapa yang ringan timbangan amalannya, ya seperti apa itu? Bahkan sampai ke neraka kan jawabannya. Karena auzubillahi min zalik. Maka ini kesempatan, jangan sia-siakan teman-teman. Di samping kita juga terus memperbaiki diri untuk mengerjakan amalan wajib, kita juga terus memperbanyak bacaan Quran kita. Seperti itu. Maka bagaimana agar kita tidak sia-sia? Ada beberapa tips yang sangat singkat yang bisa kita praktekkan dalam sehari-hari kita agar Ramadan besok ini nggak sia-sia. Gimana caranya? Kan banyak orang-orang yang lalai karena gitu kan, karena nggak tahu sebenarnya ini makom, istilah orang sekarang kan makom, posisi Ramadan ini seperti apa. Jadi udah Ramadan santai tidur. Ya. Jadi berapa poin teman-teman? Ini bisa di slide kan nggak? Lupa slide-nya. Yang ini Bang. Iya. Ya, pertama itu membersihkan hati kita. Ini membuktikan bahwasanya hati jika kotor akan berat ya. Akan berat untuk melakukan ketaatan. Hadis ini contohnya kan kalla batrona ala qulubihim makanu yakribun. Setiap kali noda dosa yang kita kerjakan itu akan memberikan noda hitam pada hati kita, dan cara membersihkannya adalah wanaza'a wastaghfar. Kita harus istighfar. Caranya beristighfar dan membersihkan hati dari apa aja. Noda itu tuh tidak hanya kita melakukan amal-amalan yang jahat secara terlihat ya, mungkin kayak jahil atau mencaci orang atau menggibah, enggaknya itu. Noda itu bisa jadi apa yang kita rasakan dalam kalbu kita. Kalau kita merasa hasad, kita merasa tidak ridho dengan pemberian Allah, kita malah merasa suuzon kepada orang, itu juga penyakit yang perlu kita bersihkan. Maka dari sekarang kita coba bersihkan hati kita dengan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pembersihan hati ini teman-teman semua tidak hanya untuk orang-orang yang merasa berdosa. Ini penting juga. Karena semua orang pasti berdosa. Mau dia merasa atau enggak, pasti berdosa. Siapa yang ngomong? Allah sendiri yang ngomong. Dalam hadis Arba'in kan ada itu. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ada enggak? Allah sendiri yang bilang dari diskusi. Allah akan pastikan kalian itu berdosa semua. Mau muda, mau tua, mau siang, mau malam. Lihat, ada nggak waktu sehari ini selain siang dan malam? 24 jam siang dan malam. Nggak ada. Maka kesempatan kita nggak berdosa nggak ada. Setiap kita pasti berdosa. Mau tidak sadar, mau sadar, seperti itu. Tapi di sini Allah tunjukkan kekuasaannya. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Dan saya Allah dan mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka beristighfarlah kepada-Ku. Fastaghfiruni, mintalah ampunan kepadaku, maka Aku ampuni. Seperti itu. Setidaknya sebelum Ramadan kita tahu nih dosa
sangat banyak. Dan setiap detik, setiap hari bertambah terus dosa kita. Tapi di sini Allah tidak memberikan hambanya untuk dosa. Allah memberikan kesempatan juga kepada hambanya yang sadar dan beristighfar. Maka ini cara kedua kita untuk mempersiapkan diri sebelum Ramadan, teman-teman semua. Cara yang kedua, taubat. Cara kedua adalah taubat. Karena tadi kita merasa berdosa semua ya, maka kita taubat, teman-teman. Cara taubatnya kan ada 4. Yang pertama itulah mohon ampun, yang tadi istighfar. Maka istighfar itu adalah pintu pertama taubat. Istighfar, habis itu menyesal, habis istighfar, menyesal, lalu tidak mengulanginya atau berazam tidak mengulanginya, terus diganti dengan amal-amalan soleh. Kemudian jika dosa-dosa kita berhubungan dengan manusia, maka wajib bagi kita untuk minta maaf. Maka bagi saya pribadi, ketika ada BC-BC sebelum Ramadan, minta maaf sebagainya, itu nggak masalah. Karena itu bukti dia untuk mensucikan hati dia minta maaf. Walaupun tidak ada anjuran secara jelas, tapi dia tahu dia masuk bulan Ramadan dan kita perlu minta maaf ke orang-orang yang merasa bersalah. Tapi pastikan kita itu ya. Pastinya kita mohon maaf dan minta maaf kepada orang yang kita pernah salahi gitu. Seperti itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir, perbanyak ibadah-ibadah di bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan ke-7 yang kata Rasulullah SAW pun di sini Sya'ban sering dibikin lalai oleh para kaum muslimin. Karena Rajab mereka sudah mulai start puasa, Sya'ban bagi mereka ini adalah bulan istirahat, Ramadan start lagi ibadah. Maka ini adalah cara yang salah. Ini adalah cara yang salah untuk memulai Ramadan. Jadi seharusnya itu pemanasan kayak memakai motor. Sya'ban bulan pertama itu dari gigi pertama, Sya'ban pekan kedua dari gigi kedua, Sya'ban pekan keempat dari gigi keempat, Ramadan dari gigi kelima gitu istilahnya. Pemanasan. Maka ini maksud perbanyak amal ibadah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Bukan seperti teman-teman kita atau yang lain sebagainya, malah Sya'ban sebagai jadi bulan istirahat. Jadi Ramadan start lagi, enggak, jadi capek dulu. Kayak gitu. Dan setiap amal ibadah itu pasti ada amal qobliyahnya kok, dan teman-teman semua. Contoh, sholat kan ada qobliyahnya. Sunat qobliyah. Haji dianjurkan qobliyahnya itu, amalan sebelumnya itu umroh. Sebelum zakat dianjurkan bersedekah, qobliyahnya. Maka bahkan sholat Jumat pun ada qobliyahnya juga. Sholat Jumat ada qobliyahnya, sholat sunat qobliyah. Maka untuk Ramadan jelas ada qobliyahnya. Qobliyahnya adalah pada bulan Sya'ban dan bulan Rajab kemarin. Maka kita masih ada kesempatan untuk masih bisa berpuasa mungkin beberapa waktu. Maka tapi jangan sampai puasa di akhir waktu ya, karena dilarang oleh Rasulullah berpuasa di hari akhir Yaumul Syak istilahnya itu 29 sama 28, 30. Seperti itu, teman-teman. Maka perbanyak ibadah di bulan-bulan sisa ini, seperti yang tadi kita bilang, seandainya puasa tidak bisa, maka kita perlu memperbanyak tilawah, atau kita perlu memperbanyak belajar Quran, atau kita perlu memperbanyak melatih diri untuk sering memaafkan sesama kita setiap hari. Itu kan jadi amalannya akan menambah timbangan kita nanti di akhirat. Mungkin cukup sekian dari Ana dan teman-teman semua. Semoga bermanfaat materi yang singkat dan sangat sederhana ini ya. Semoga menjadi penyemangat kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan Ana tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah, dan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali ya materi dari Bang Ferdian tadi terkait Ramadan, secara umum Ramadan seperti apa. Terus bahkan beliau juga membawakan ternyata sesuatu yang Allah sebut itu biasanya mulia gitu. Mulia derajatnya seperti Ramadan gitu. Bahkan para sahabat ada yang disebut namanya. Bahkan kita sendiri pun bisa ternyata. Dengan gimana? Dengan mempelajari Al-Quran, bermajelis mempelajari kitabullah dan sebagainya. Kemudian tentang Al-Quran sahibku, bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai sahib kita.
tidak hanya sekedar ya ucapan seperti orang yang ingin jadi sahib kan berinteraksi gitu. Nah, kita jadi boleh sampaikan bahwa ya kita ingin kalau ingin Al-Quran sebagai sahib ya silakan berinteraksi, baca Al-Quran dan sebagainya dan keutamaan-keutamaan lainnya. Nah, teman-teman ada ingin ditanyakan silakan raise hand, open mic atau tulis di kolom chat. Nah, sebelum itu Ana ingin tanya Bang. Tadi kan Abang sampaikan bahwa kita itu harus menjadikan Al-Quran itu sahib. Nah, pertanyaan kan kita sebagai orang banyak dosa, itu seringkali malas gimana gitu Bang. Buka Al-Quran itu malas kadang. Terletak di atas lemari gitu, kena berdebu saking lamanya ya nggak tersentuh. Itu gimana sih Bang tips-tips gimana cara supaya kita itu nggak malas baca Al-Quran gitu. Biar ingat kita itu baca Al-Quran. Kadang sehari itu sibuk sama mungkin kuliah, kerja dan sebagainya sampai lupa baca Al-Quran. Mungkin ada tipsnya dari Abang? Beberapa teman-teman itu punya ahwal masing-masing, kasus masing-masing. Kan setiap orang punya masalah masing-masing dan kecenderungan seorang itu perlu kita dekati nih. Fulan ini, Rehan Fakot ini masalahnya di apa nih, merasa kenapa. Setiap orang beda-beda. Ada yang solusinya ialah dengan perlu teman, komunitas, sehingga saling mengingatkan. Tapi bukan komunitas yang tidak halal ya. Yang halal tentunya komunitas yang halal dan saling mengingatkan. Terus beberapa orang seperti itu. Beberapa orang memang dalam hatinya itu tidak mengagumi Al-Quran ini suatu kitab yang mulia. Jadi yang salah itu bukan kondisi sekitarnya, circle-nya, bukan circle-nya yang salah, tapi dianya yang tidak mengagumi Al-Quran, dianya tidak mengazimi Al-Quran. Dia yang biasa aja lah Al-Quran mah gitu. Cukuplah Fatihah untuk sholat dan trikul. Tapi nggak masalah. Tapi masalahnya tuh ya masalah sebenarnya. Dan perlu penambahan. Maksudnya dia itu mencukupkan hal-hal yang segitu saja. Maka perlu bagi orang seperti ini nih ngaji. Ngaji. Kajian atau temannya inisiatif ngajak ngaji. Kita ngaji yuk bagaimana Al-Quran ini penting banget sebagai pedoman hidup kita. Terus bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana orang-orang mulia dengan Al-Quran. Contohnya banyak sekali. Jangan kita orang muslim, orang kafir, orang-orang luar sana aja melihat kan, si A ini dengan Quran saya bisa keliling dunia. Maksudnya teman anak itu kayak gitu. Jadi ada yang Kristen dilihat si A tuh kok bisa kemana-mana ngisi dibayarin sebagainya. Padahal dia ada iri di sana karena dia lihat karena Quran jadi naik derajatnya. Apalagi kita yang tahu sebenarnya ada maksud Al-Quran ini bukan hanya memulihkan kita di dunia tapi memulihkan kita di akhirat. Bahkan ada Syekh Aiman Sued bilang Al-Quran, orang-orang yang mengsahabatul Quran, orang-orang yang berinteraksi terus interaksi dengan Quran itu dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia sebelum di akhirat. Maksudnya di akhirat pasti dapat, cuma di dunia dapat juga gitu. Di dunia ini dapat dua-duanya. Masya Allah. Itu janjinya udah. Maksudnya udah sunatullah seperti itu ahli Quran, orang-orang seperti itu. Apalagi orang-orang yang menghafal, maka step berinteraksi dengan Quran kan banyak. Bisa dengan baca, perbaiki bacaan, menghafal, habis itu tadabbur, ujung-ujungnya tadabbur. Jangan sampai kita stop dengan menghafal Quran tapi lupa tadabburnya. Justru lebih mulia orang yang hanya membaca dan tadabbur setiap hari. Maka goals dari membaca Quran itu adalah tadabbur, tafakkur. Bukan hanya sekedar menghafal saja standar anak-anak SD SMP. Naik level gitu. Nggak bisa kita menghafal ya udah tadabbur boleh tapi baca Quran terus. Maka perlu kita komunitas. Kalau saya pribadi masalahnya di komunitas. Kita perlu komunitas yang baik yang tadi untuk mengingat kita bagaimana melatih diri untuk tadabbur dengan Quran. Nah, teman-teman semua jika ada permasalahan mungkin dilihat masing-masing diri kira-kira apa yang salah ya. Seandainya apa tanya ke teman, circle saya seperti ini kira-kira apa. Nah, beberapa tadi masalah seperti itu. Maka tadi kok pertama circle, yang kedua pemahaman sendiri tentang Quran. Kurang atau cukup nih?
atau malah cukup tapi tetap malas juga kan, nah atau istidraj, maka bahaya. Seperti itu, kita perlu berjamaah dalam Masya Allah. bertaat. Atau mungkin ini Bang, atau memang belum lancar baca Al-Qur'annya. Itu bisa jadikan alasan juga ya Bang. Iya, jadi beberapa masalah kita temui di masyarakat sekitar kan kemarin saat pulang kita lihat mereka pada malas membaca Quran. Kenapa? Karena takut salah baca Quran. Salah baca Quran, terus takut berdosa gitu. Padahal dia posisi lagi belajar. Jadi baca Quran nggak berdosa. Jadi kayak gimana? Nah, di sini Rasul mengajarkan kita, orang yang terbata-bata baca Quran, bagi dia ajran, 2 ajran. Di sana nggak ada yang bilang orang yang terbata-bata baca Quran dapat 1 dosa. Nggak ada. Dapat pahala juga, dapat pahala. Masya Allah. Maka belajar pun, maka kita di sini yang udah dewasa, mungkin banyak kan anak-anak yang udah dewasa ya, teman-teman yang dewasa semua, nggak ada yang anak SMP SMA kan. Karena kita mikir di sini, kita perlu memperbanyak niat sebelum belajar Quran. Multiple niat. Nah, sebelum kita baca itu, terbata-bata pun kita dapat. Kita mengaji, berguru, bertaat, perbanyak niat lah. Nanti pembahasan selanjutnya mungkin kita bahas di forum selanjutnya. Ini Masya sangat Allah. panjang. Oke. Seandainya kita ada kesempatan untuk berforum kembali, mungkin kalau nggak salah di poin ada podcast ya. Ya, ada podcast. Kita ada podcast yang mengundang dan tamu penghafal Quran dan orang yang dekat Oh, dengan Al-Quran. Masya Allah. ya bisa lah nanti kita mampir ke sana. Kayak Oke. gitu, teman-teman. Jadi masalahnya gitu. Dia Oke. belajar Quran pun salah dapat pahala gitu. Nggak dapat dosa gitu. Jadi jangan malu buat belajar Quran. Apalagi dikasih gratis. Masya Allah. Jangan Apalagi zaman malu. sekarang nggak mungkin. Zaman sekarang kapan kita bisa belajar dengan orang-orang yang cukup yang serius lah sejak dia kecil malah. Sejak dia kecil SMP SMA dengan Quran dan kita ngaji dengan dia walaupun jaraknya jauh masih bisa kita komunikasi. Nggak perlu jauh-jauh, bahkan tadi pagi pun saya sendiri masih ngajar di Padang, di kampus kesehatan di Padang. Masya Allah. Jadi kesempatan tuh besar sekali untuk belajar zaman sekarang. Jangan nggak usah khawatir dapat dosa atau seperti apa. Penting terus berusaha memperbaiki diri dan wasilahnya atau kesempatannya sangat terbuka lebar di zaman sekarang. Maka manfaatkan teman-teman semua Sebelum ajal menjemput, manfaatkan belajar Al-Quran ya Bang. Nah, di antaranya di kelas Poin Quran, Masya Allah. Insya Allah Poin Quran akan buka kelas ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar Al-Quran yang belum bisa join nanti Insya Allah. Ditunggu saja informasinya untuk jadwal kelasnya. Benar ya Bang? Masya Allah. Masuk. ya, ya itu bisa menjadi banyak sebenarnya fasilitas itu. Cuman kita teman-teman semua ada fasilitas itu dan insya Allah akan membantu teman-teman untuk bisa belajar secara private istilahnya. Insya Allah. Oke, Masya Soal Allah. selanjutnya, Teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Terus di kolom chat atau raise hand. Dipersilakan. di Ana nggak bisa lihat chat ya, Gak bisa lihat chat Bang. Masya Allah. Ntar Ana bacain aja Bang. nggak tahu. Nah, sambil nunggu nih Bang, Ana mau tanya lagi nih Bang. Kita kan belajar Al-Quran ya, waktu kecil belajar Al-Quran, mungkin di sekolah belajar Al-Quran. Nah, pertanyaannya itu sampai kapan sih kita harus belajar Al-Quran Bang? Apakah cukup kan kalau kebanyakan kita itu tamat TPA kan udah bisa baca Al-Quran. Habis itu gimana Bang? Belajar Al-Quran itu sampai kapan memang? Sampai akhir hayat kok. Akhir hayat. Orang yang jurusan S3 kuliah Quran aja masih belajar terus kok. S3. Oh, Masya Allah. Profesor itu belajar terus Quran kok. Masa kita yang ini nggak mau belajar? Simple sebenarnya. Oke, Ya kan? berarti kita harus belajar terus ya Bang? Nggak berhenti. Masya Allah. Karena emang di tempat dunia ini kan emang tempat buat seperti itu.
Istilah anak-anak sekarang kan berlelah-lelah untuk lillah ya. Untuk lillah, Masya Allah, untuk lillah. Keren, keren, Semoga Masya Allah. berusaha untuk merangkai kata-kata yang indah biar menarik. Masya Allah sih. Oke. Ini ada yang bertanya Bang di chat. Izin bertanya Ustadz, kaitan dengan turunnya Al-Quran yang banyak diperingati masyarakat pada tanggal 17 Ramadan. Sedangkan dalam Al-Quran soal Qadar sudah termaktub bahwa tadi ini. Sorry. Sedangkan bentar. Sudah termaktub bahwa Al-Quran Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu 10 terakhir bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya, apa yang diperingati oleh masyarakat pada tanggal 7 Ramadan tersebut? Jika memang memperingati turunnya Al-Quran, lalu bagaimana menjelaskan bahwa Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar yang Allah abadikan dalam surah Al-Qadar? Mohon referensinya Ustadz. Pertanyaan gitu. Gimana itu Bang? Penanya mau referensi kitab atau referensi YouTube? Jawabannya kita rinci. Ini kan sebuah fenomena yang perlu dirinci. Pertama adalah berapa kali Al-Quran itu turun. Seperti apa atau kayak apa gitu Al-Quran itu turun. Pertama kan banyak akwal, banyak pendapat ya, expert pendapat itu banyak. Dan anak pribadi memilih pendapat yang 2 kali. Al-Quran itu turun pada malam yang mulia Lailatul Qadar itu sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu tahap pertama. Tahap kedua itu sekaligus ya, langsung tok turun. Habis itu dari langit pertama bertahap Allah turunkan melalui Jibril ke dadanya Rasul SAW. Maka 2 kali, 2 proses itu yang banyak ulama memilih. Ada 3 kali dan 2 kali dengan langsung. Itu yang pertama. Pada malam Lailatul Qadar udah fix gitu. Nah, untuk perayaan itu hanya perayaan. Itu tidak hanya perayaan itu beda dengan beribadah. Perayaan itu adalah berkumpulnya di satu momen yang memperingati hari itu. Bukan perayaan itu sebenarnya bukan ibadah, cuma rangkaiannya ibadah. Cuma perayaan itu enggak dimasukkan ke dalam sebuah ibadah yang 17. Tapi nggak bisa dilihat ya, panjang ya kayaknya ya jawab pertanyaannya. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi Al-Quran itu Allah turunkan dari langit dunia, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itu pada itu sekaligus ya Bang, sekaligus pada kemudian dari langit dunia baru Allah turunkan berangsur-angsur, Masya Allah gitu Kak Cindy. Ke Rasul terus sesuai kondisi yang dilalui Rasulullah ketika itu. Oke, Masya Allah. Makanya kita lihat turut Al-Quran itu kan nggak dari awal itu bukannya Iqra. Hal yang pertama kan bukan Iqra. Al-Fatihah. Al-Baqarah. Jadi sesuai yang Rasulullah butuhkan. Sehingga seperti itu tuh tenang hati Rasul gitu. Ibarat antum ketika menunggu jawaban dari perusahaan untuk kerja. Loker. Kerja. Nah, terus lagi banyak terus ada satu orang yang memberikan kesempatan ente tolong interview ini besok dan sebagainya, kan kayak jawaban dan melegakan gitu. Seperti itu ya Rasulullah SAW ketika ada masalah Allah bantu turunkan dengan ayatnya sesuai dengan kondisi. Oke, Masya Allah. Nah, Sobat Poin ada lagi ingin ditanyakan terkait Al-Quran menjadi sahabatku? Silakan langsung saja raise hand atau tulis di kolom chat. Ya, Insya Allah kita mesti punya waktu 10 menit lagi ya, Bang. Insya Allah. Tapi nggak apa-apa kalau emang. Oke, Masya Allah.
Oke, Ana ingin tanya lagi Bang. Ini terakhir sambil menunggu teman-teman ingin bertanya kan, kita isi untuk diskusi terkait kan ada orang itu belajar masuk mungkin dia itu ingin belajar Al-Qur'an, tapi fokusannya itu ngafal tok gitu. Atau ya perbaiki bacaan atau gimana Bang? Urutan belajar Al-Qur'an yang benar tuh gimana Bang? Bagusnya gitu. Tadi kan juga ada tadabbur gitu. Kan kalau kita orang awam kan mandangnya kok banyak banget ya, pusing gitu ya Bang. Ada yang belajar baca Quran, ada yang hafal, ada yang tadabbur. Urutan yang bagusnya gimana itu Bang? Sama kayak tadi, kasus seperti ini nggak bisa kita samakan dengan kondisi Hmm, orang-orang. Maka satu solusi nggak bisa kita masukkan ke solusi orang-orang yang lain juga. Bagi orang-orang tua, kita nggak bisa maksakan untuk menghafal Quran terlebih dahulu. Tapi bagi dia punya kemampuan untuk menghafal Quran, seperti banyak kisah-kisah inspiratif kan, 40 tahun udah menghafal Quran nenek-nenek, 60 tahun nenek-nenek, 2 tahun menghafal Quran beres. Ada beberapa negara semangat itu ada, dan difasilitasi negara juga, Bang. Masya Nah, Allah. itu bisa. Tapi nggak bisa dipakai yang lain. Maka kita lihat objeknya dulu. Si Fulan atau Fulanah ini seperti apa metodenya sebelumnya. Gitu. Kita mulai nih teliti nih, kita mulai kayak dokter. Dokter melihat sebuah penyakit tentu dari latar belakang dosen, latar belakang si apa, dari Pasien. si itunya Hmm. pasien. Begitu juga dengan kita, karena ini interaksi dengan Quran sangat sebenarnya sangat penting ya, makanya nggak sembarangan memberikan sebuah solusi bagi mereka. Kita perlu menanyakan gimana, seperti apa. Bagi orang-orang yang tua seperti tadi, maka yang diawali adalah memperbaiki bacaan Al-Fatihah sestandarnya. Karena Al-Fatihah itu yang dibaca ketika sholat, itu rukun. Kalau Al-Fatihah yang salah, rukunnya salah, sholat kita terima nggak? Enggak berarti. Itu paling penting. Begitu juga penting bagi kita-kita nih. Jangan songong juga gitu. Al-Fatihahnya benerin dulu. Standar benernya seperti apa? Standar benernya cukup lafal yang benar dan jelas sesuai kaidah-kaidah yang standar aja, tidak perlu itu. Udah selesai. Itu bagi orang-orang yang umurnya sudah cukup berumur. Bagi kita anak muda nih, tergantung jurusan juga, tergantung kesibukan kita juga. Kita perlu sedikit membagi waktu untuk belajar Al-Quran secara tahsin. Sama sekarang saya pun masih belajar tahsin, juga belajar tafsir, juga belajar tadabbur, juga belajar hal lain dalam satu waktu. Gitu. Dalam waktu yang sama kita membagi waktu. Karena anak muda kan banyak tenaga ya, jadi masih bisa. Anak-anak kalau kalau yang muda dan yang di bawah kayak gitu. Nah gitu, jadi urutannya seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya tadabbur. Jangan lupa belajar tadabbur. Gak apa-apa bacaan gak benar, tapi tadabburnya setiap hari mengagungkan kalimat Allah, mengagungkan kalamullah setiap hari, maka itu mulia. Oke, Masya Allah. Tentu mulia itu banyak. Oh iya, mohon maaf tadi terputus. Baik, jadi mungkin teman-teman di sini sudah paham semua ya, insya Allah Sobat Poin sudah paham luar biasa. Ya semoga. Nah ada pertanyaan terakhir nih, mungkin pertanyaan ini. Pertanyaan terakhir dari eh, Kak Novel Pandu izin bertanya, Ustadz terkait tekstual Al-Quran, kan khat Al-Quran itu ada beberapa, ada perbedaannya gitu. Contoh, ada yang ditulis alif, kadang ditulis ada nun kecil, kadang banyak wakafnya, kadang banyak wasalnya. Saya jadi bingung cara bacanya dan harus ikut yang mana. Itu solusinya bagaimana ya Ustadz? Ya, setiap Quran induknya bukan Quran ya, kita sebutnya ini bukan, ini mushaf. Mushaf. Karena mushaf Al-Quran itu bendanya seperti ini. Ini mushaf Al-Quran, sebutannya mushaf, bukan Al-Quran. Al-Quran tuh nggak ada bentuknya, Al-Quran tuh di atas. Kalamullah mana ada bentuknya? Ini mushaf Al-Quran. Setiap mushaf kembalinya kemana? Setiap mushaf kembalinya ke percetakan.
sama kayak buku. Maka setiap percetakan beda-beda kadang. Cetakan Mesir, cetakan Medina, cetakan Indonesia, beda-beda tanda wakaf dan sebagainya. Maka teman-teman jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi patokan dan solusi kita seperti apa caranya gitu. Kalau mau lebih simpel, dengerin murotal yang kalian atau teman-teman senangi dan berhenti seperti apa yang Syekh itu baca. Di mana wakafnya di sana berhenti kita. Kita dengerin aja. Itu lebih aman karena si Syekh pasti paham dengan Quran yang wakafnya. Jadi kita nggak perlu belajar tanda wakaf bentuknya seperti apa. Sering dengar, tandain, kadang gitu, kadang lebih enak seperti itu. Bahkan saya sendiri di rumah kadang-kadang orang tua atau ibu kadang setiap hari nyuruh tanda wakaf dan sebagainya ditandain gitu. Karena nafasnya pendek kan, ditandain pakai pensil. Boleh untuk belajar boleh pakai pensil. Jangan pakai pulpen. Tandain untuk biar kita terbantu dalam membaca Al-Quran dengan sesuai lah nafas dan sesuai dengan kaidah yang benar. Kadang kalau nafas kita terbata-bata atau terlalu kalau bahasa Minang sango kan, jadi panjang pendeknya itu kena, jadi salah. Makanya kita perlu potong. Potong seperti apa? Kita lihat ulama-ulama kita membaca seperti apa gitu. Makanya zaman dulu kalau belajar Quran itu talaki. Satu guru. Talaki itu satu guru. Sampai selesai. Dan agak beda. Dan itu tinggal ikuti aja guru seperti apa, kita baca gitu. Maka teman-teman bagi yang punya syekh yang enak didengar, tentulah teman-teman sini punya syekh ya, punya bukan syekh murotal idaman masing-masing ya. Ikuti saja mereka. Insya Allah mereka sudah paham cara baca yang benar sesuai dengan tanda berhentinya. Seperti itu. Oke, seperti itu. Kak Pandu. Tipsnya kalau bingung banyak kan variasi Al-Quran tuh. Ya udah yang Kak Pandu suka silakan diikuti itu syekhnya, diikuti, disimak, dikasih tanda wakaf di sana gitu. Biar membantu. Ini adalah bertanya lagi Bang. Assalamualaikum Ustadz, Afwan, saya izin bertanya, manakah yang lebih baik tilawah Al-Quran daripada menghafal Al-Quran selama bulan Ramadan? Jadi pertanyaannya itu kan bulan Ramadan kan ini 30 hari ya, bulan depan tuh. Nah itu lebih baik saat itu kita menghafal atau baca Al-Quran? Itu Bismillah, itu wallahu alam sebenarnya ya, kemarin baca hafal itu cuma lupa seperti apa. Memang banyak versi jawaban, tapi di kondisi saya sekarang ini melihat memperbanyak interaksi Al-Quran maupun membaca maupun menghafal itu baik. Memperbanyak interaksi Quran walaupun membaca ataupun menghafal itu baik semua. Maka nggak perlu mencari tahu mana yang lebih baik menghafal atau tidak. Karena tidak ada kewajiban kita untuk menghatamkan Quran sebenarnya. Tapi kesempatan nih. Gitu. Ya kesempatan. Nah, kayak gitu main. Iya. Ya di bulan mulia. Kalau nggak mampu gimana bagi orang-orang tua kan kadang nggak mampu karena sebelumnya nggak biasa khataman Quran. Paling khataman Yasin, contoh khataman Yasin itu udah sangat senang, atau khataman yang lain 30 atau yang lain sebagainya. Kadang nggak mampu, ya udah baca aja yang bisa dibaca. Oke, Masya Allah. Intinya memperbanyak interaksi. Kalau mau jawabannya lebih aman, memperbanyak interaksi. Bagaimanapun caranya, mendengarkan, membaca. Oke, jadi untuk pertanyaan tadi di bulan Ramadan ini kan waktunya terbatas gitu. Saat bulan yang mulia ini aja kita nggak interaksi, kapan lagi gitu kamu tanyanya. Nah, jadi teman-teman ya diharapkan perbanyak tadi mau baca Al-Quran, mau menghafal ya silahkan gitu. Gunakan kalau bisa keduanya ya Masya Allah luar biasa. Nah, kalau nggak bisa yang semampu teman-teman. Seperti itu ya Ustadz. Insya Allah. Ya, kalau kita lihat ulama-ulama kan, ulama yang Imam Syafi'i yang 2 kali khatam dalam sehari. Kan kita bukan Imam Syafi'i, tapi bisa. Bisa. Caranya. Mau tahu caranya? Gimana Bang caranya? Tapi nggak ada jawabannya dari pertanyaan. Ternyata ada syekh di Saudi yang Anda lihat punya metode cara baca hadir. Ini khusus untuk orang-orang yang menghafal Quran saja. Orang-orang udah mungkin 30 juz, orang-orang yang lancar bacanya, Masya Allah. Intinya dia bisa
membaca dengan bacaan hadir yang 1 juz itu kelar dalam waktu 15 menit. 15 menit 1 juz. Dan itu kenyataan dan banyak dipakai sama orang-orang yang penghafal Quran. Makanya logis kan? 24 jam dikaliin aja, sehari bisa 2. Maka yang baca ini bukan orang awam, Imam Syafi'i. Ribuan hadis dihafal sama beliau. Al-Quran masa nggak hafal? Maksudnya gitu lah. Al-Quran masa nggak lancar bacanya? Dibanding sama kita. Mana mungkin Ustaz 2 kali sehari nggak khatam? Bisa. Imam Syafi'i bisa nggak bisa? Dan itu dipakai sama teman-teman kita yang hafal Quran pas merojaah 15 juz dalam 1 juz. 15 menit sama 1 juz. Bahkan ada yang kurang. Cepat. Kalau pengen tahu teman-teman semua, kalau kepo, tulis aja Tilawatul Hadar di YouTube. Ada. Itu bisa dengar 10 jam khatam. Ini membuktikan, bukan kita contohkan ya, ini membuktikan maksudnya bisa. Dan hanya orang-orang yang sudah lancar sebelumnya. Nggak semua orang harus ikut. Ini ada syarat-syaratnya nih. Nggak sembarangan, dengar aja khatam nggak. Kalau kita orang nggak bisa, berantakan. Iya, intinya kan memberitahu bahwasanya ini mungkin loh. Gitu. Oke. Jadi kembali ke diri kita pribadi ya, Bang. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, pengennya seperti apa, apakah ingin memperbaikinya, dan terus sebagainya. Ini ada pertanyaan lagi, Bang. Ustadz, bagaimana cara membangun semangat membaca Al-Quran setelah haid? Apa dengan merotal dan mengikutinya pada saat haid? Boleh. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertama itu membangun semangat Al-Quran setelah haid. Yang kedua, saat haid itu boleh nggak dengan merotal dan mengikutinya? Gitu, Bang. Yang sekarang ini masih banyak pendapat yang saya kumpulkan, belum ada satu pendapat yang apa. Tapi emang masalah haid ini tidak boleh sama sekali ya memegang atau membaca. Kecuali emang dia guru. Itu pun gak membaca, ada yang hafalan dia. Tapi wallahu alam ya, yang bertanya, insya Allah nanti kita carikan jawabannya yang cocok. Semoga tepat. Untuk sekarang belum pasti, belum tahu sama insya Allah. Oke. Jadi karena banyak pendapat tadi ya, Bang. Oke, baik. Iya, ini masih oke, insya Allah kita carikan nanti. Oke, baik. Nah, kalau untuk tips membangun semangat baca Al-Quran, Bang, setelah haid, karena kan perempuan itu haid biasanya kan nggak ibadah tuh, malas-malasan sebagian. Ada itu ya mungkin ya kalau agak anak kayak gitu kan, haid tuh tidur kerja. Kalau nggak ada kerjaan tidur gitu. Terus habis haid tuh malas gitu. Nah, itu ada tips nggak, Bang, biar semangat lagi? Sebenarnya Anda nggak pernah haid ini, nggak pernah. Iya benar, nggak pernah. Tapi kembali ke tadi, kembali ke yang tadi ya, seperti bagaimana seperti kata Ren Fakot, gimana caranya biar semangat lagi gitu, membaca Quran. Kayak tadi kita kembalikan lagi semangat dari tadi. Mungkin di kita punya lingkungan anak-anak ngaji ini, mampirlah ke sana. Gitu. Mungkin di teman-teman kita ada yang lagi ngafal Quran, telepon dia. Gimana proses ngafal Quran sekarang? Mana tahu di antara pembicaraan kita nanti ada hal-hal yang tidak tanpa kita sadari itu menjadi mood booster bagi kita agar lebih semangat lagi membaca Quran. Intinya cari biah-biah tentang Quran itu, mau anak kecil di pondok pesantren kita atau teman kita menghafal Quran atau mungkin dengan kajian-kajian Quran. Cari hal seperti itu, jangan sampai kita stuck aja di tempat kita yang udah lama nggak baca Quran, yang tidak lama baca sidang Quran, udahlah nggak ada yang datang gitu, nggak ada wahyu, diam dia, karena nggak ada semangat dijemput kita, padahal kan perlu dijemput itu. Oke, berarti kalau saat tadi kan habis haid itu malas gitu ya, berarti bagaimana caranya kita mencari cara biar semangat gitu ya, Bang, mau itu kontak teman, ya berkomunikasi, ngajak apa gitu. Masya Allah. Kadang konteksnya kadang-kadang oke, di luar haid tapi masalahnya sama, kita lagi nggak semangat ngafal gitu.
Iya, telepon teman anak yang lagi karantina tahfiz, kebetulan dia lagi kosong, telepon gimana kondisi sana, gimana metode tahfiznya. Oh gini. Padahal kita nggak niat untuk itu, kita cuma pengen menjemput hidayah itu saja, menjemput hidayah untuk semangat dalam membaca Quran. Tapi Allah kasih lebih kita. Masya Allah. Ternyata pun nggak ada, nanti cari yang lain, cari terus. Maka nggak menjamin juga. Kita perlu terus mencari seperti itu, teman-teman. Oke, Masya Allah. Jadi kembali ke kitanya, mencari cara gimana biar itu semangat membaca Al-Quran. Masya Allah. Ya mungkin itu untuk pertanyaan terakhir sih Bang, sepertinya sudah pada waktu sudah mau habis juga. Mungkin dari Bang Ferdian ada apa namanya? Closing statement. Itu. Ya, closing statement. Closing statement. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semua, jadi kan sudah kita bahas ya beberapa keutamaan, beberapa tips dan trik, dan serba-serbinya tentang Ramadan dan Al-Quran. Maka ada satu hal yang perlu kita ingatkan kembali, bahwasanya ada ungkapan para ulama. Jadi karomah yang paling tinggi itu adalah istiqomah. Maka bagi kita berkesempatan semua untuk memiliki karomah itu. Karomah ini adalah kemuliaan. Caranya apa? Istiqomah. Istiqomah terus-menerus melakukan hal serupa, terus-menerus untuk mencari jalan agar semangat. Itu kan masuk istiqomah juga. Itu, maka semoga kedepannya kita akan lebih istiqomah lagi dalam taat kepada Allah, dan istiqomah juga dalam tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Waalaikumsalam. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali tadi materi dari Bang Ferdian, Ustadz Ferdian. Jadi semoga dari apa yang beliau sampaikan bisa membuat kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin semangat untuk menemui Ramadan. Ya, insya Allah semoga kita sampai ke sana, juga bisa mendekatkan diri dengan Al-Quran, baik itu membacanya, menghafalnya, sebagainya. Kalau bukan Ramadan saja, kita nggak bisa, apalagi bulan lain yang keutamanya tidak sebesar Ramadan. Masya Allah. Nah, sebelum kita akhiri, teman-teman ada sedikit sesuatu. Nah, ini yang mengada ini poin Quran. Jadi teman-teman yang belum tahu poin Quran itu adalah apa namanya? Sistem pembelajaran online belajar Al-Quran. Jadi teman-teman di sini bisa belajar Al-Quran, mengaji privat, mungkin yang belum bisa di sini belajar insya Allah. Nah, untuk itu teman-teman bisa ke poin Instagramnya poin Quran. Kapan buka kelasnya bisa dilihat di sini, teman-teman bisa ke poin saja. Kita juga ada podcast. Nah, di sini kita berbincang-bincang dengan orang-orang yang apa namanya, yang berinteraksi dengan Al-Quran, baik dia penghafal Al-Quran, hafiz atau hafizah, orang yang belajar Al-Quran. Seperti sini ada yang penerima mahasiswa di luar negeri, ataupun ini ada dua orang hafizah, yang satu anak kimia, satu anak kedokteran, tapi hafal Quran kok bisa. Nah, di sini teman-teman bisa ke poin podcastnya poin Quran. Masya Allah. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin nanti diharapkan teman-teman mengisi link presensi dan link feedback yang akan dikirim di grup poin Quran, di grup webinar kita. Ya, mungkin sekian untuk webinar kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya yang juga mendengarkan. Terus semangat kita belajar Al-Qurannya, semoga Allah mudahkan. Ya, mungkin sekian. Terima kasih atas keadaan sobat poin Quran semua. Saya akhiri dengan baca Alhamdulillah. Yes, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, kita bisa foto bersama dulu. Teman-teman yang bisa on cam, dipersilakan on cam. Oke, Masya Allah. Kita tunggu 1 menit. Yang bisa on cam, silakan on cam. Oke. Oke. Siap-siap. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.